to move forward to the next plenary session. But first, we would like to thank our sponsors, the United States Agency for International Development and its implementing partners, which are ThinkWell, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, Universitas Indonesia Center for Social Security Studies, and Universitas Indonesia Center for Health Economics and Policy Studies. Pfizer, University of York, Boehringer Ingelheim, Sanofi, BPJS Kesehatan, Center for Economics and Development Studies, About Indonesia, Bank BJB, Travelers Inn, and Sankyodai. And now we will begin the sixth plenary session titled JKN Talk Show, Strengthening the Healthcare and Social Security Roadmap. But ladies and gentlemen, before stepping into the next plenary session even further, we would like to invite these fellow people that I'm going to mention to open your camera and take a picture together before we start our next plenary session. We humbly invite Insinyur Tubagus Ahmad Kusni MA, Profesor Ali Gufron Mukti PhD, as well as Dr. Anda Kris Wardani, Dr. Julita Hendrartini, Ahmad Fuadi PhD, and Dr. Heni Juhayani to join us and take a picture before we start the next plenary session. All right, everybody, I understand, has gathered here on the screen, and now I'm going to take the lead to take our picture. In 3, 2, 1, and smile. Thank you. All right, ladies and gentlemen, our next plenary session will be guided by a moderator. Our moderator has earned her bachelor degree from the Faculty of Medicine, Padjadjaran University in 1976. She then earned her master's degree from the Faculty of Public Health, University of Indonesia in 1991, and also her doctorate degree from Padjadjaran University in 2005. And now she works as an administrator of INAHEA. Please welcome Dr. Heni Juhayani. Hello, Dr. Heni Juhayani. I think she is still connecting to the audio. So please, to all of the participants, please prepare yourselves before we are going to be joined by Dr. Heni Juhayani to be a moderator in our next plenary session. Hello, Dr. Heni. Hello. Halo. Ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum, salam sehat untuk tidak terasa jaminan kesehatan nasional telah berjalan hampir 8 tahun dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti kita ketahui bahwa masih banyak orang yang belum memahami sebetulnya akan JKN ini, walaupun sudah 8 tahun, ya apalagi di masyarakat. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Maka untuk mengenal lebih jauh, khususnya JKN dalam bidang kesehatan, yang mengetahui sejauh mana partisipasi pencapaian dari JKN, ketepatan, serta kendala di dalam pelaksanaan JKN dalam bidang kesehatan, maka kita akan menghadirkan 6 panelis dari berbagai perspektif atau berbagai bidang. Ya. Yang pertama, kebetulan barangkali ada 1 orang panelis yang batal hadir karena ada kegiatan sehingga dan tidak ada penggantinya, sehingga yang tadinya ada 6 panelis menjadi 5 orang panelis. Yang pertama pada Insinyur Ahmad Kusni MA MPhil, selamat datang di Bandung.
Ali Gufron Mufti, MEC, PhD, AAK, Presiden Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selamat datang Pak Ali Gufron. Sudah lama tidak bertemu dengan Pak Ali. Yang ketiga. Terima kasih Bu Eni. Sudah lama sekali tidak ketemu Bapak dengan konsisten pada bidangnya ini. Terima kasih sekali. Kemudian yang ketiga itu Ibu kostum yang memang tidak bisa hadir, dan keempat adalah ini Adinda, ini Dokter. Apa kabar Bu Kris? Apa kabar Bu Kris? Selamat bergabung. Oke, dan kemudian yang keempat itu adalah Dokter Gigi Yulita Hendartini, AAK. Ya, ini banyak banget gelarnya, banyak juga kegiatannya, tapi saya menggarisbawahi dalam PPJK Kemenkes itu, ya, merangkap barangkali sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada. Ya. Selamat datang Bu Dr. Gigi Yulita. Selamat pagi Bu Eni. Ya, selamat pagi. Dan yang terakhir barangkali Dr. Ahmad Fuadi, Dr. MEC PhD, peneliti dari Universitas Indonesia yang sedang mengambil postdoktoral di Prancis. Selamat apa nih di sana? Pagi-pagi udah bangunin subuh, mohon maaf ya. Iya, selamat pagi Bu. Mohon maaf pagi-pagi udah dibangunin karena di Prancis barangkali ini masih subuh ya. belum subuh, masih baru bangun tahajud. Tadi dibangunin sama panitia. Untung ada panitia yang membangunkan tadi Bu. Terima kasih. Dan ini mohon maaf, saya ada Bu Yuli. Ya, kalau speakernya hanya sekian, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, membawakan yang kita akan melakukan bersama untuk menyamakan persepsi bagaimana dan masalah yang ada dalam penyelenggaraan JKN, khususnya dalam yang ada beberapa penasaran nih ya pada semua saya kira. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suara Bu Heni. Iya, suara Bu Heni putus-putus ya, agak sulit kita dengar. Nah, ini gaptek nenek-nenek. Sudah bisa apa belum? Halo? Ya. Halo. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi. Ya, saya harus putus. Bu Heni, punten kalau misalnya videonya dimatiin dari Bu Heni, mungkin lebih lancar. Yang pasti kita masih ingat kok mukanya Bu Heni. Hilang sekarang Bu Heni. Bu Heni lagi ngebenerin itunya tuh wifi-nya. Oke. Selamat pagi Prof. Gufron, Pak Jusni, Bu Kris. Selamat pagi Bu Yulita. Selamat pagi semua. Bu Kris, Bu Jusni ya, Bu Yuli. Appropriate credit nih. Narsumnya semuanya pernah saya ajak ngobrol, jadi dosen-dosen saya semua ini. Asus nih yang istilahnya paling pantas profesor ini. Yeah. Provokator kok saya, Pak.
Sehat-sehat Pak Itu Jusni. Pak Ahmad Fuadi aja kita pernah bangunin tuh di jauh-jauh hari ya Pak Iya. Fuadi ya. Paling jauh Iya, sendiri. Di Mas Prancis Ahmad. ya, Pak Ahmad Suwadi di Prancis. Ya sedang di Prancis, Prof. Oh iya iya iya. Ini Ah. teman-teman saya baru jadi duta ini UNESCO, namanya Pak Ismu, Profesor Oh, Ismu Pak dari Ismu. ITB. Ya, Ya di Paris berarti, Prof ya. iya dia di Paris. Ya. Baru berangkat Kamis kemarin. Ya nanti insya Allah dicari kontaknya ke sowan ke Paris. Punten Ya. Bu Heni, mic-nya masih di mute. Malah terbalik, Ya, jadi harusnya Ya, videonya. sudah jelas. Mohon maaf sekali. Ya, Ya jelas. sudah Jelas, jelas. alhamdulillah kalau begitu. Jadi sekali lagi pertama-tama saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya ingin kepada Pak Fuadi kepada Pak Fuadi bahwa apakah mempunyai suatu data tentang bagaimana sih pelaksanaan atau kendala nanti yang timbul atau positif negatifnya ditinjau dari segitiga pelayanan kesehatan healthcare triangle itu kira-kira apakah mengenai provider khususnya mengenai provider nih yang saya soroti dulu. Bagaimana peranannya dan dari hasil penelitian Pak Fuadi kira-kira didapatkan data seperti apa sih yang ada? Silahkan Pak Fuadi. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Saya punya waktu berapa? Saya coba sekitar kalau dilihat sekitar 3 menit karena kita sudah terlambat 4 jam nih dari waktu yang telah ditentukan. Ya, baik. Saya mencoba untuk menyampaikannya secara singkat saja ya. Jadi kami melakukan studi 1 tahun terakhir ini untuk melihat seberapa erat atau seberapa baik engagement private healthcare providers, fasilitas kesehatan layanan swasta ini dalam JKN. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2016 ke tahun 2020 itu peningkatannya cukup baik, signifikan ya. Kita lihat ada sekitar 57,6% itu peningkatan di private clinic yang engage dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit juga engage 32,3% peningkatannya. Tapi peningkatan signifikan memang, tapi secara persentase keseluruhan kita masih melihat bahwa baru sekitar 1/3 dari private clinics yang ada di Indonesia itu bergabung dengan atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini persentase ini kalau kita lihat di komparasi secara total keseluruhan 1/3 itu masih kecil. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Apa masalahnya? Ini yang kami lihat dalam studi kami. Dan kami lihat masih ada ruang improvement yang sangat besar. Nah, dari apa yang kami temukan di lapangan, itu banyak suara yang muncul berkaitan dengan unequal treatment yang mereka terima antara private providers dengan provider public providers, anggaplah itu puskesmas atau rumah sakit pemerintah, gitu ya. Mulai sejak mereka berupaya untuk masuk ke pasar, sampai ketika sudah masuk ke dalam sistem JKN, sistem bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mereka juga mengalami banyak kendala. Kami coba melihat dari sisi private providers yang baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama. Contohnya begini, mulai dari ketika mereka berupaya untuk masuk ke market, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sudah cukup persyaratan yang mereka sudah ajukan, ketika masuk untuk mengajukan persyaratan, ternyata ditolak. Ditolak, dan ini kalau kita lihat tidak hanya 1, 2, tapi banyak yang mengalami penolakan dengan alasan bahwa di area tersebut sudah cukup fasilitas kesehatannya. Nah, ini kita berupaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, kepada peserta JKN, tapi providersnya sendiri merasa terhambat untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini di lokal BPJS Kesehatan, dan ini kalau kita lihat dari peraturan nomor 5 tahun 1999 itu ya itu kan melanggar aturan tersebut. Ketika sudah masuk pun di primer contohnya,
distribusinya tidak fair antara puskesmas dengan private providers, private clinic, FKTP swasta. Itu kalau kita lihat datanya, puskesmas itu jumlah pesertanya bisa 3,5 kali lipat lebih tinggi daripada private providers dengan ukuran yang sama. Nah, ini harus dibenahi karena mau tidak mau ini mengakibatkan persepsi ketidakadilan yang dipersepsikan tidak adil oleh private providers. Menyangkut juga dengan payment yang mereka terima. Selama ini belum ada peningkatan capitation rate-nya, biaya kapitasi di layanan swasta, FKTP swastanya. Dan ketika kami coba lihat, itu 47% dari private clinics itu merasa bahwa mereka tidak puas dengan capitation rate yang mereka terima. Ada yang mengatakan bahwa ini terlalu kecil, ada yang mengatakan bahwa boleh nggak apa-apa dia sama aja capitation rate-nya, tapi paling tidak distribution-nya diperbaiki. Dan itu juga muncul di private hospital, sekitar 39% private hospitals itu merasa bahwa payment yang mereka terima dari skema inasi BPJS itu tidak adil. Nah, mengapa tidak adil? Karena kan rate-nya kira-kira secara umum itu sekitar 3% lebih tinggi daripada payment yang di inasi BPJS yang diterima oleh public hospitals. Dan mereka harus mengeluarkan biaya cukup banyak untuk investment, untuk lain-lain ya, resources-nya semua mereka harus keluarkan tanpa ada funding dari publik. Sedangkan di publik mereka punya funding yang pocketnya banyak. Pocket dari pemerintah ada, pocket dari JKN-nya juga ada, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini yang lebih penting, ketika ada dispute, baik di primer maupun di hospitals, private providers itu merasa atau mempersepsikan bahwa mereka memiliki low bargaining position ketika mereka berhadapan dengan BPJS Kesehatan. Ini sangat kental terasa di hospitals ketika ada dispute, ketika ada masalah, mereka posisi bargaining position-nya itu mereka merasa lebih rendah. Bahkan ada semacam dalam tanda kutip ancaman bahwa kalau nggak mau ikutin aturan kita kontraknya diputus aja deh. Ini suara-suara ini banyak sekali ada di lapangan. Sesuatu yang tidak terjadi di public providers. Public providers by law memang secara peraturan memang mereka wajib, obligatory bagi mereka untuk ikut serta dalam JKN sehingga tidak ada ancaman untuk dikeluarkan. Tapi private providers kan by voluntary mereka ikut. Nah, ini kalau kita lihat mungkin bisa disebut sebagai inherent legal discrimination bagi mereka karena ini membahayakan secara keseluruhan. Memang tidak ada aturan secara resmi, tidak ada aturan secara hitam di atas putih yang mengatakan hal tersebut, tapi implementasi di lapangannya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan by principle gitu. Saya pikir itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Adi. Ada sedikit tadi di dalam tanda kutip bahwa yang private tidak tidak puas, tetapi kalau yang pemerintah itu ya, yang publik itu adalah terpaksa ikut ya. Ya. Sedih sekali juga ya kalau seperti itu ya. Terpaksa dia ikut gitu. Tapi jangan lupa bahwa kalau untuk di publik kan sebetulnya tidak ada bantuan, tapi kalau di yang private sama sekali barangkali sepanjang pengetahuan saya itu sulit untuk mendapatkan bantuan. Nah, mungkin keadaan ini sebetulnya bisa ditambahkan barangkali dari Ibu Yulita yang pegang tentang hal ini juga, misalnya bagaimana pengalaman Anda di Rumah Sakit Gigi dan Mulut gitu, apakah kira-kira seperti ini juga? Kalau tadi kan Pak Fuadi itu dari suatu rumah sakit umum barangkali seperti itu. Kalau ini Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Ya, terima kasih Bu Heni. Ya, jangankan rumah sakit gigi dan mulut ya, karena kami memang merupakan rumah sakit khusus gigi dan mulut dan memang utilisasi gigi dan mulut ini sangat-sangat rendah begitu ya. Secara nasional, misalnya indikator angka kontak secara umum adalah 150/1000 atau bahkan utilization rate-nya pun 150/1000. Tapi utilization rate gigi secara nasional itu kurang dari 2%.
Ini di level primer. Nah, apalagi di level sekunder. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, kok seperti kami di Rumah Sakit Gigi Mulut, kan memang hanya gigi dan mulut. Nah, dengan pembayaran inasi bijis yang saat ini, untuk penyakit gigi dan mulut itu hanya kita memiliki 4 kategori di dalam inasi bijis. Nah, kalau rumah sakit yang umum tentunya bisa ada cross subsidi. Karena ada sektor yang untung, ada yang rugi. Tapi gigi dan mulut dengan, ya kalau kita mau bilang bahwa diagnosa gigi dan mulut ini lebih dari 100 tindakan, tapi hanya 4, tentunya ini sangat menyulitkan gitu. Nah, ini yang menjadi problem kenapa sampai sekarang juga mungkin hanya beberapa rumah sakit gigi dan mulut yang menjadi provider. Intinya sebetulnya kami semua ingin berperan, tapi tentunya kami juga, karena kami nggak bisa subsidi silang, dan rumah sakit gigi dan mulut yang milik Pemda, yang tanda kutip disubsidi Pemda, kebetulan saya ketua asosiasi rumah sakit gigi dan mulut, itu hanya ada 3 di Indonesia ini. Yang lain adalah dimiliki oleh universitas, atau karena memang kami banyak bertindak sebagai rumah sakit pendidikan, sehingga subsidi dari mana? Jujur kami pun setiap tahun ini sudah ya setengah mati begitu. Nah, jadi dengan dana BPJS tadi memang agak kurang menguntungkan bagi kami di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, apalagi kan harus ditangani oleh dokter spesialis. Kami punya dokter spesialis gigi lengkap. Namun tadi dengan dana sekian itu berarti kami kan harus berputar. Tapi tetap kami ingin menjalin kerjasama karena juga untuk menambah varian kasus yang sangat berguna untuk si kami sebagai rumah sakit pendidikan. Begitu Bu Heni. Terima kasih. Tapi maksudnya begini, karena yang paling banyak itu rumah sakit gigi mulut hanya 4 gitu ya. Jadi sangat sedikit dibandingkan dengan 270 masyarakat Indonesia atau 260 masyarakat Indonesia begitu ya. Hal itu saya kira untuk kita mencapai sesuatu yang memberikan pelayanan kehidupan dasar untuk mulut itu rasanya masih jauh dari yang diharapkan dong Bu Yolita. Ya, jadi mungkin kekhasan kami di bidang kesehatan gigi dan mulut ini, tidak semua diagnosa gigi dan mulut ini ditanggung JKN. Karena banyak juga kan yang sifatnya adalah kosmetik, seperti pasang bekel, kemudian pemutihan gigi dan sebagainya. Tapi yang betul-betul murni kuratif, yang masuk seperti contohnya yang masuk ke dalam benefit di primer pun, kami hanya mungkin 1/3 dari kompetensi seorang dokter gigi. Jadi sebetulnya bukan berarti kami tidak bisa menjamin kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit umum pun, karena kita tahu tadi Pak Ahmad Fuadi juga menjelaskan sebetulnya proporsi rumah sakit swasta itu kan lebih tinggi ya, 60% lebih itu adalah swasta. Rumah sakit pemerintah sementara hanya 30%. Nah kami, karena kami di bawah Kementerian Pendidikan sebagian besar, kami juga termasuk rumah sakit pemerintah tadi. Nah memang kompetensinya itu tidak semuanya ditanggung masuk ke dalam paket manfaat JKN, begitu Bu. Jadi kami sih masih optimis bahwa kami bisa menjamin, karena ini bisa dilakukan juga di rumah sakit umum dan swasta tadi, tapi di rumah sakit swasta sekali lagi memang tarif ini yang menjadi salah satu kendala seperti tadi juga sudah disinggung Pak Ahmad Fuadi. Jadi harapannya memang ada ada suatu revisi grouping gitu ya, khusus untuk gigi mulut. Saya kira ini bukan hanya gigi dan mulut yang menginginkan, tetapi juga dari mungkin ikatan profesi yang lain pun juga menghendaki. Dan juga sebetulnya kalau kita belajar dari negara kita Thailand, mereka juga menerapkan Thai DRG, itu dimungkinkan gitu. Jadi kalau kita lihat perkembangan di Thai DRG itu selama 3-4 tahun ini, groupingnya itu semakin besar gitu. Ya karena tadi ada tuntutan dari begitu. Terima kasih. Ya. Nah, kalau melihat seperti itu, sepengetahuan saya nih, ya, kalau kita lihat dan dari teman-teman yang berada di rumah sakit, begitu, tampaknya agak berbeda dalam
kenaikan dalam tarif, begitu ya. Kenaikan dalam tarif. Rasanya sih selama 8 tahun, hampir 8 tahun ini, kalau untuk premi itu sudah ada kenaikan, ya walaupun kemarin diturunkan kembali begitu, tapi sudah ada kenaikan. Tapi untuk provider, saya rasa tampaknya belum, kecuali waktu Prof. Nila Muluk, kalau tidak salah, itu ada kenaikan untuk mata dan internis, ya pengetahuan saya seperti itu. Barangkali Bu Kris Wardani ini yang sudah juga berkecimpung di rumah sakitan itu bisa mereka karena bisa memberikan juga masukan gimana. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tiga ulang dengan keluhan Bu Yulita. Walaupun saya sebagai akademisi, tapi kebetulan sering keluar masuk rumah sakit bukan karena sakit, karena kami punya program magister rumah sakit yang memang kami sering diskusi tentang JKN ini. Mohon maaf kalau JKN ini diposisikan ketika COVID, nanti Pak Gufron mungkin bisa cerita banyak, prestasinya banyak sekali. Tetapi nanti kan sebentar lagi COVID ini usai, itu harapan kita semua. Masalah klasik yang dulu tenggelam, hampir 2 tahun itu sebagian pasti muncul lagi. Nah, perkara perumah sakitan ini, kalau kita lihat dari diskusi yang diikuti oleh pers, yang dilakukan Persi, saya mencoba melihat diskusi tahun 2016-2019. Itu relatif hampir sama keluhannya. Kalau dari awal-awal JKN memang yang paling koprol, harus inovasi tinggi, harus menyesuaikan dengan pola pembiayaan yang biasanya FIPO services, kemudian dibayar dengan inasi biji adalah vaskes rumah sakit. Itu dulu. Itu yang pertama. Kemudian jadi mereka harus inovatif. Kemudian juga yang paling dirugikan siapa sih? Yang pertama turun adalah remunerasi untuk para tenaga medis, yaitu dokter spesialis. Sudah begitu formularium obat dan sebagainya. Temuan juga selama ini dokter itu cenderung boros gunakan alat dan obat. Jadi sebenarnya yang langsung bergerak dengan pontang-panting ini adalah teman-teman rumah sakitan. Ya memang harus diakui dalam bisnis jaminan kesehatan itu sebagian dari resiko itu ada di teman-teman vaskes ini. Itu dibuktikan juga kenapa salah satunya bisa muncul seperti itu, karena dibuktikan dari banyak penelitian. Karena saya masih melakukan review literatur tentang pembiayaan rumah sakit ini, itu ternyata memang sebagian adalah tarif inasi biji ini di bawah real cost yang dikeluarkan rumah sakit, terutama pada tindakan. Saya sempat membaca dari hasilnya kemarin waktu kita bicara NHA yang bisnis itu ternyata hobi untuk seksosesaria itu ada di mana-mana. Itu nanti akan kena lagi kalau rumah sakitnya itu rumah sakit ibu dan anak. Seperti dikeluhkan Bu Yulita, sulit untuk diversitas pelayanan. Kemudian kalau rumah sakit pemerintah bagaimana? Mungkin rumah sakit pemerintah itu akan sedikit teruntungkan, kan tidak mikirin gaji PNS. Yang dipikirkan hanya mungkin remunerasi atau jasa medik. Ya. Kemudian sebagian alat gedung itu sudah didanai oleh pemerintah. Bagaimana dengan rumah sakit swasta dan rumah sakit khusus ini memang termasuk rumah sakit pendidikan, itu memang ya koprolnya agak lumayan ini gitu. Kalau tidak ada sumber-sumber yang bisa mensubsidi memang agak sulit. Nah, kalau rumah sakit swasta bagaimana? Rumah sakit swasta itu kan semua mandiri. Sehingga di dalam diskusi yang dilakukan oleh Persi, juga berbagai seminar yang kami ikuti atau kami selenggarakan, memang keluhan lebih banyak kepada rumah sakit swasta dan juga rumah sakit khusus. Tetapi memang ini lucunya, BPJSK itu bikin jengkel, tapi juga dirindukan. Tadi mungkin hasil penelitiannya Pak Ahmad ini namanya sudah lumayan gitu ya, tapi hati-hati Pak mencermatinya. Kalau rumah sakit itu sudah 70% pasien dari JKN mau noleh kemana, apalagi kalau RSUD sudah 80-90%, nggak bisa noleh kemana-mana, ya sudah BPJSK ini dirindukan. Nah di sini kan kita bisa melihat JKN ini sebagai vaskes atau BPJS ataukah peserta, yuk kita lihat dalam sistem juga yang makro. Yang makro. Bagaimana nih JKN ini ke depan ini banyak hal yang mikro, makro, mungkin nanti Bu Yulita juga bisa cerita tentang
FKTP karena beliau juga banyak penelitian tentang itu. Mungkin nanti Bu Yuli juga punya data yang dari Kemenkes gitu. Tapi kalau kita lihat gitu, prestasinya banyak, tetapi masalahnya juga masih lumayan bisa diselesaikan. Ini kerja massal kok. Semua institusi terkait, jangan lihat JKN itu protolan satu-satu. Memancing kecemburuan dan kebencian. Tetapi mari kita lihat JKN sebagai sebuah sistem besar, di mana kita lihat fungsinya masing-masing. Jangan-jangan undang-undangnya ini juga membuat ada sedikit tumpang tindih. Kita diskusikan deh. Makasih Bu, Bu Heni. Ya, Bu Kris, kalau begitu itu rasa-rasanya sepertinya begitu ya. Maaf nih. Jadinya provider dalam hal ini dokter spesialis itu dikorbankan dong. Saya itu tidak berani mengatakan begitu, Bu. Tapi yang jelas ketika saya mau bicara di salah satu forum itu, ada teman-teman dokter spesialis itu ngancam saya. Ibu harus suarakan yang benar suara kami. Saya cuma bilang begini, Bapak, saya harus menyuarakan rumah sakitan. Karena ini suatu business entity, di mana pengelolaan rumah sakit memang harus melakukan berbagai revitalisasi, inovasi, akibat dari sistem tadi yang berubah. Ini memang reformasi. Jadi siapapun harus, dan hebatnya, ini saya nggak belani loh ya. Bu Yulita tadi ngeruh, tapi saya yakin Bu Yulita sudah siap dengan jurus-jurus pamungkas, karena tidak rumah sakitan harus bisa koprol dan inovatif, kreatif. Dan selama ini kami melihat memang sudah ke arah itu. Jadi mana yang perlu dibenahi, mungkin perlu didiskusikan. Terima kasih. Ya, saya kira kalau saya sih maaf tidak berani mengatakan itu, tapi seperti tadi dokter spesialis dikorbankan. Ya tentu itu yang harus kita hindarkan dalam hal ini. Betul. Kalau kita melihat bahwa dalam pandemi saja dokter spesialis begitu banyak pengorbanan sehingga banyak hilang lah ya dalam arti kata mereka itu begitu. Nah ini jangan sampai terjadi, gitu ya, jangan sampai terjadi. Kan kalau menaikkan tarif itu sebetulnya ya wajar-wajar aja. Dalam tarif yang wajar, yang layak buat pemberian pelayanan dari provider, sehingga pelayanan yang lebih bermutu barangkali, yang seperti itu wajar. Kalau tarif tol saja sudah naik dalam setiap 2 tahun sekali, kalau tarif para provider 8 tahun nggak naik-naik, itu yang menurut pendapat saya kurang begitu adil atau tidak begitu wajar menurut pendapat saya ya. Baiklah, terima kasih Bu. Ini tambahan sedikit Ibu, ada memang dari banyak diskusi kan memang rumah sakit kan minta tarifinasi biji ditinjau itu dengan berbagai macam formula yang harus dikembangkan, dan saya kira Kemenkes dan timnya sudah mempersiapkan. Kami juga ikut beberapa diskusi di PPJK. Makasih. Nah, terima kasih. Saya kira ya ini pada Bu Yuli. Selamat datang Bu Yuli. Maaf tadi saya tidak memperkenalkan karena tidak mendapatkan pemberitahuan ada pengganti dari Bu Kulsum ya. Bu Yuli, bahwa memang betul selama ini yang dikeluhkan oleh rumah sakit itu bahwa inasi bijis itu jauh sekali lebih rendah daripada real cost yang ada, kan seperti itu. Bagaimana gerak dari Departemen Kesehatan untuk memperbaiki ini? Ya, Bu Heni, sebelumnya mohon maaf saya paralel juga takut mengganggu. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya sedikit tadi Bu Kris, Bu Yulita, jadi tadi sudah Ahmad Wadi juga, kita juga melakukan kajian bersama keterkaitan dengan private sector engagement ya Pak Fuad. Dan Bu Kris juga memang kita sering attachment terkait dengan beberapa revisi, untuk persiapan revisi terkait dengan baik tarif di FKTP maupun tarif di rumah sakit atau CBD. Jadi ya betul Bu. Tapi Bu Heni, barangkali di sini ada Pak Jusni juga, keterkaitan dengan bukan kita tidak ingin menaikkan keterkaitan dengan tarif, kami sudah mempersiapkan semua. Karena beberapa hal juga ada yang sudah kami siapkan terkait dengan gruper inagruper kita, yaitu gruper Indonesia yang kita akan miliki. Cuman saat ini kita masih dalam rangka
tatanan yang sudah selesai itu adalah inagruper untuk rawat inap dan inagruper rawat jalan sedang kami lakukan perbaikan, kemudian kita melihat lagi, mengkaji lagi, dan kita sudah lakukan uji coba untuk yang rawat inap di 32 rumah sakit untuk inagruper kita. Ya, nah hal-hal ini juga menjadi kajian kita sudah persiapkan dan kita sudah paralel berdiskusi dengan OP terkait dengan hal grouper termasuk nanti larinya dampaknya ke dalam cost dan tarif CBGs-nya. Cuma karena kan kami akan melihat keterkaitan barangkali keuangan dari DJS dan lain-lain dan kemudian kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan keterkaitan dengan adanya kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang akan nanti diberlakukan pada tahun 2022. Artinya adalah kita akan merubah semua nanti skim tarif. Tadinya kita akan mengeluarkan, ya Bu Kris, kita sudah lakukan rapat keterkaitan dengan tarif untuk sebenarnya hanya dalam kecil saja. Cuma tadi Pak Gufron kemarin juga sudah ada rapat pimpinan juga bersama dengan pimpinan Kementerian Kesehatan bahwa untuk kenaikan tarif ini ditinjau ulang kembali karena dengan adanya kebijakan baru dengan KDK dan lain-lain, maka barangkali ini nanti dikomprehensifkan untuk dijadikan satu dengan makro yang akan nanti secara besar baik di FKTP maupun FKRTL, dan ini perlu hati-hati, perlu kaji ulang kembali, dan kemudian perlu disesuaikan dengan keuangan DJS juga. Demikian barangkali Bu Heni. Ya, terima kasih. Wah, lega sekali nih Bu rasanya mendengar bahwa Departemen Kesehatan sudah menyiapkan untuk perbaikan. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa lebih cepat terlaksana. Tapi perkiraan dari Departemen Kesehatan sendiri itu adalah pada tahun 2022 ya Bu? 20.022 itu konsep ya Bu, terkait dengan nanti peninjauan KDK ya, dan kemudian kelas rawat inap barangkali nanti Pak Gufron dan Pak Cusni akan lebih clear keterkaitan nanti kebijakan ini akan terlaksana karena ini akan bertahap ya, implementasi ini kemungkinan 2022, 2023 dan 2024 akan ada beberapa satu kebijakan perubahan reformasi di dalam manfaat CKN. Seperti itu Bu Heni. Ya, terima kasih. Ya, apapun yang akan terjadi Bu dalam kurun 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau itu adalah suatu kebaikan, suatu kemajuan, itu yang barangkali diharapkan oleh masyarakat semua, barangkali begitu ya. Nah, selanjutnya nih kepada Pak Gufron, kalau terkait dengan tadi Bu Yuli sudah katakan ada akan diadakan suatu kemajuan. Dan tadi di mana ini sesuai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar ya, kebutuhan hidup dasar. Kebutuhan dasar kesehatan Bu Heni. Oh, kebutuhan dasar kesehatan. Ya, kebutuhan dasar kesehatan. Itu memang sebagai kebutuhan dasar kesehatan itu adalah sebagai tujuan Bu sebetulnya ya dari JKN ini. Gitu. Nah, apabila itu terlaksana, tentu saja diharapkan barangkali di sini ya diharapkan universal health coverage itu akan bisa tercapai barangkali ya. Untuk universal health coverage itu akan bisa tercapai. Nah, bagaimana komentar dari Pak Gufron, Pak Gufron? Ini harusnya Pak Prof. Cusni ini yang menyampaikan. Nggak apa-apa, nanti juga saya akan bertanya pada beliau. Ya, nih mohon izin nih Pak Prof. Cusni. Apa-apa Prof, nanti kan saya tinggal idem gitu kan Prof. Tinggal ngagong ya Pak. Tinggal digong sama Pak Cusni. Ya. Digongnya Pak. Jadi ini Bu Heni, jadi tujuan dari BPJS atau program JKN KIS itu tidak hanya untuk kebutuhan dasar kesehatan. Kalau kita melihat dari WHO itu minimum 4 Bu. Jadi 1 itu untuk
memenuhi betul kebutuhan dasar kesehatan tanpa kesulitan finansial, atau everyone have access of essential healthcare without financial hardship. Itu yang pertama, jadi akses ya. Yang kedua itu adalah bagaimana meningkatkan mutu layanan. Jadi tadi istilahnya itu effective coverage. Jadi tidak hanya mohon maaf mendapatkan membayar menjadi peserta, tapi tidak ada fasilitasnya ya, karena jauh dan lain sebagainya. Nah itu maka harus bisa mendapatkan paket manfaat yang berkualitas gitu. Yang ketiga tentu namanya resources itu selalu terbatas. Pak Fuad di Perancis ya, bahkan di Amerika yang kaya itu pun merasa selalu kurang. Karena resources is always scarce, always limited. Ya. Nah, oleh karena itu harus apa? Efisien, efektif. Itu Prof. Jusni tadi nanti akan jelaskan. Jadi efisien. Jadi efisiensi itu salah satu tujuan dari JKN KIS. Kalau tidak, mohon maaf, tadi disampaikan Bu Heni, spesialis dikorbankan. Tidak Bu, kita nggak mengorbankan siapa-siapa. Tetapi kalau mohon maaf, dulu sebelum ada BPJS ya, sebelum ada program JKN KIS, spesialis dimanapun tuh menerapkan tarif sendiri Bu. Ya betul. Iya, tapi sekarang nggak bisa. Yang menerapkan tarif itu sekarang Asosiasi Rumah Sakit beserta Kementerian Kesehatan, Bu Yuli CS ya, jadi dan tentu Pak Jusni ya. Jadi tidak bisa sendiri Bu. Ya. Bayangkan tetapkan sendiri dulu, waduh, memang mohon maaf kebetulan ya saya di kedokteran, keluarga saya anak-anak di dokter semua, tapi memang sekarang ini untuk dokter memang agak sulit ya. Tetapi memang dari sisi masyarakat ya, dari sisi ini melihatnya memang harus komprehensif seperti Bu Kris tadi. Kalau komprehensif kita akan tahu ya, karena dulu mohon maaf ya, kalau kita lihat di Indonesia ini orang nomor satunya kan presiden ya. Saya nggak usah ke presiden dulu lah, nanya gajinya berapa. Yang kemarin itu DPR ya, yang rame itu bisa, atau seorang menteri ya. Itu gajinya kalau mohon maaf sama seorang dokter ini dulu ya, dokter spesialis bedah gitu udah jauh lah ya, menteri jauh di bawahnya ya. Itu pendapatannya. Tetapi sekarang diregulasi Bu, saya nggak tahu ini korban atau bagaimana. Yang jelas itu turun iya ya, tetapi turun itu bagi yang terlalu tinggi. Tetapi yang dulu rendah ya itu bisa naik. Nah, oke, kita nggak usah bahas korban dan gaji. Tetapi yang jelas di dalam ini intinya adalah efisiensi dan efektivitas tadi. Untuk efisiensi itu resource terbatas sehingga memang dibatasi, tetapi tidak bisa seperti dulu diterapkan sendiri, maunya sendiri kayak gitu nggak bisa ya, karena ini harus ditetapkan oleh asosiasi fasilitas kesehatan dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, DJSN dan lain-lain. Nah, yang berikutnya tujuannya itu adalah tadi Bu, untuk pemerataan dan keadilan, jadi equity. Ya, kita bisa berdebat tentang equity egalitarian, equity libertarian segala macam, tetapi intinya equity yang Pancasilais lah gitu kita. Nanti seluruh penduduk ya bisa mendapatkan ini. Mohon maaf Bu, sebelum ada BPJS ini atau DJSN itu, kalau di Jogja nih Bu Yulita mungkin masih ingat ada buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit Bu. Ya. Gitu. Nah, maka dengan JKN KIS ini ada program itu untuk equity, untuk pemerataan dan keadilan. Nah, itu harus kita lihat juga. Jadi lihat secara lebih utuh begitu ya. Nah, itulah maka sebetulnya yang kita ini mau memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, di mana teman-teman di Kemkes tadi sampaikan akan melakukan reformasi pelayanan kesehatan terutama di primary care ya untuk program JKN. Nah, sebelum ke sana ya tentu kalau saya sendiri nih sebagai pribadi ya berkeinginan ya itu belum banyak berubah sih inginnya untuk apa? Kita rubah peningkatan mutu dan persepsi di para
pemangku kepentingan khususnya Vaskes. Apa yang kami lakukan? Satu, ya, untuk meningkatkan mutu ini, ya, kami punya 4 quick win. Quick win pertama, dan ini Bu, karena teman-teman dokter tadi, ya, kebetulan saya sendiri dokter juga, teman-teman kolega juga dokter juga, itu tahun 2019 terutama, karena BPJS defisit 50 triliun lebih, Bu, bayangkan, 50 triliun itu defisitnya, gimana bayar ke rumah sakit? Akhirnya teman-teman di rumah sakit, seperti yang diceritakan Pak Ahmad Fuadi, Bu Yulita tadi, pada kecewa, Bu. Ya, kecewa ini kalau bahasa Jawanya gelo. Makanya mereka menyanyikan lagu BPJS Rasa Telo bikin gelo gitu. Maka kami segera bikin, setelah jadi dirut ini, kami bikin BPJS lagu juga, kami bikin lagu BPJS Rasa Duren, BPJS Keren. Nah, nanti kalau ingin lagunya saya bisa kirim ya. Tetapi intinya kami ingin meningkatkan mutu, Bu. Jadi waktu hari Minggu, hari Senin dilantik, Minggu itu kami dapat WA itu banyak ya, ucapan selamat, tapi banyak yang protes juga, Pak. Gara-gara kami peserta BPJS harus antri 5 jam. Satu lagi harus antri 6 jam ya. Nah, padahal kalau kita mau jawab singkat aja lah, kami kan nggak ngasih layanan. Yang ngasih layanan kolega-kolega di Vaskes kan, wah tapi kami nggak jawab gitu. Oke, ya kita perbaiki. Maka quick win kita pertama itu adalah peningkatan mutu dengan berbagai inovasi. Nah, termasuk kami bikin antrian online. Antrian online itu, Bu, sekarang dengan mobile JKN, Bu Heni bisa cek ya, itu menggunakan mobile itu, tapi belum semua Vaskes ya, tetapi sudah lebih dari 75, jadi tetapnya 76%. Ya. Itu Ibu bisa cek, nanti di situ tahu kira-kira antrian nomor berapa, mau dikasih pelayanan jam berapa, kira-kira berapa menit lagi, kayak Gojek itu loh, makanan mau sampai berapa menit lagi, kayak gitu. Itu sudah ada, Bu. Jadi kita intinya meningkatkan mutu itu dulu. Nah, lalu kalau mau dirujuk, Vaskes primer itu bisa lihat ke rumah sakit, itu rumah sakitnya bornya penuh belum, ya 100% atau berapa. Ya. Itu sudah bisa, Bu. Termasuk, ya, tapi ini tentu kita harus koordinasi dengan teman-teman di rumah sakit ya untuk bisa mengupdate datanya itu, gitu. Dan itu sudah banyak. Nah, kalau saya cerita ini terlalu panjang nanti, tapi intinya banyak sekali. Bahkan sekarang ini teman-teman yang dulu menyanyi agak BPJS Rasa Telo itu, nah sekarang ini laporan ini Pak Cus ini Oktober ini ya, akhir September sekarang ini kami uji cobakan untuk kalau mau klaim ya, klaim baru kirim dokumen, sudah kirim ya, langsung kami bayar, Bu. Tetapi belum penuh tentunya. Nah, kita lihat kinerjanya. Kalau kinerjanya Vaskes itu bagus, kita berikan uang muka lebih bagus, lebih banyak gitu. Untuk apa? Cash flow rumah sakitnya biar bagus, teman-teman di rumah sakit biar lebih senyum sedikit lah gitu, Bu ya. Jadi bukan dikorbankan tadi ya. Terus masih meningkat ya. Jadi banyak hal, kalau saya mau cerita inovasi ini, saya takut ini aja sudah panjang. Iya. Itu banyak sekali. Pak Gufron, kalau boleh saya sedikit interupsi ya. Ya. Dalam yang terjadi di masyarakat barangkali ya, mungkin yang lain juga bisa menambahkan. Sebetulnya ya, dengan rujukan berjenjang itu ada baiknya, tapi untuk beberapa kasus memang akan lebih melamakan lagi. Dia yang tadinya sudah online, tapi kemudian rujukan harus ke yang pertama dulu, kemudian dirujuk lagi, ya itu juga menjadi keluhan lah dari masyarakat dari masyarakat yang ikut dalam BPJS. Memang banyak sekali kalau melihat ya Pak Gufron, kalau dilihat seperti kekurangannya, tetapi kelebihannya sekarang ini memang sangat dirasakan. Dan saya salut sekali Pak Gufron sampai kelebihan dana surplus. Bukan kelebihan, Bu, bukan kelebihan. Kita ingin meningkatkan mutu layanan. Untuk para kolega di rumah sakit, kita bayar secepatnya, Bu. Hari ini tolong kalau kami masih punya utang, Bu, kasih tahu secepatnya, kami bayar secepatnya. Itu, Bu. Iya. Jadi bahkan dikasih waktu 2 minggu katanya, Pak. Kalau tidak salah dari rumah sakit itu dikasih waktu 2 minggu.
bukan itu maksimum. Oh, ya, okay. Maksimum kalau kami lebih bayar lebih dari 2 minggu, kami kena denda, Bu. Jadi untuk gitu. Jadi kalau sekarang yang nanti Oktober ini ngasih dokumen ya, kita kami bayar sebagian ya. Itu Bu, bukan lalu soal fungsi kelebihan. Verifikasi? Jadi ini harus ditanyakan fungsi yang nanti habis itu, habis itu diverifikasi. Nah, verifikasinya itu sudah kami sampaikan. Nah, Anda bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, jangan menghakimi dokter, jangan ya. Nanti tetapi Anda harus disertifikasi. Jadi kami sekarang kerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesional. Nah, ini yang melakukan verifikasi itu kita sertifikasi, Bu. Kita bikinkan itu. Kembali lagi, Bu, nanti ini kalau debat kita bisa panjang ya. Tetapi tadi Ibu menyampaikan, wah banyak unit cost yang kurang dan lain sebagainya ya. Nah, unit cost itu, Bu, itu bervariasi ya. Saya bisa cerita, Bu, mengenai contoh hemodialisis ya, sekarang di mana-mana. Sekarang BPJS membayar ke rumah sakit, Ibu tahu nggak berapa bayar hemodialisis? Iya. Gimana Pak Gora? BPJS katanya tadi kan banyak istilahnya itu tidak mengikuti ekonomian, 7 tahun belum naik dan lain sebagainya yang tadi Bu Yuli sudah sampaikan. Tapi saya mau nanya aja, unit cost-nya untuk dialisis, hemodialisis itu berapa dan BPJS bayar berapa? Apakah Ibu tahu? Ya, untuk yang itu saya kebetulan belum sampai kepada hemodialisis. Yang saya lihat baru beberapa operasi ya yang operasi dengan tindakan. Nah, ini begini. Bisa memberikan Iya, sering Bu gini. Jadi BPJS itu membayarnya itu memakai sistem namanya Prospective Payment System yang disebut dengan DRG, Diagnosis Rated Group, yang pertama kali dikembangkan di Amerika di Yale University. Nah, itu bayarnya itu gelondongan berbasis pada diagnosisnya, Bu. Nah, sedangkan kolega kita mikirnya itu masih fee for service. Jadi nggak nyambung nih ya. Jadi ada berbeda yang sampaikan Bu Kris tadi. Jadi kalau kita lihat, Bu, rumah sakit ya yang kerjasama dengan BPJS, rumah sakitnya itu untung ya, kemudian berkembang, atau rumah sakitnya itu buntung, Bu. Nah, tadi contoh Mas Fuad tadi mengenai swasta ya. Nah, Pak Fuad bilang bahwa swasta yang di FKTP itu baru 30% ya. Yang jelas ya, Pak Fuad kita ketahui ya, rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS itu lebih banyak swasta, Mas. Itu ya. Nah, sekarang kalau tanya yang di fasilitas pelayanan primer ya, itu yang swasta itu 11.621, yang pemerintah itu 11.442. Nah, saya nggak tahu, saya datanya ini perlu kita jauh sekali sama datanya Mas Ahmad Wadi. Nah, sekarang ada yang bilang tadi itu distribusinya nggak merata, nggak ini ya. Distribusi ini ada kaitannya dengan Pemda. Kalau BPJS tidak pernah menghambat swasta atau siapa untuk mendapatkan peserta, ya. Tetapi ya tentu ini yang menentukan distribusi itu adalah Dinas Kesehatan, ya, yang bersangkutan, ya. Dan tentu juga BPJS punya kontribusi, tetapi tidak sendiri. Nah, sehingga sebetulnya aturannya itu setelah menjadi peserta 3 bulan, ya, itu peserta boleh pindah kepada fasilitas kesehatan yang dia inginkan. Jadi, dan sekarang yang menarik untuk bisa pindah nggak perlu datang ke cabang BPJS. Ya. Ini setelah ini Bu Heni, setelah COVID ini, biasanya di kantor cabang BPJS itu satu ruangan yang antri, Bu, itu ada 200-300 orang, Bu. Sekarang kita inovasi dengan Pandawa, dengan Cika, dengan apa namanya tadi Mobile JKN, hanya maksimum umumnya itu kurang dari 10 orang. Ya. Dari 300, 200-300. Ibu bisa cek, mungkin di Bandung atau di mana, dekat di Jawa Barat ya.
Rata-rata begitu. Ada yang lebih dari 15 tapi nggak banyak ya. Rata-rata itu kurang dari 10 orang per hari. Jadi ini banyak hal Bu sekarang. Bahkan kita bikin konsultasi ya, namanya online consultation itu sudah 7 juta lebih yang memakainya. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang sekali lagi ini beberapa perlu kita ya samakan. Paling tidak angkanya ya. Jadi dan memang begini, timing itu menentukan. Jadi seperti Pak Ahmad Fuadi ya, bahwa tadi uang sudah memenuhi syarat ya, tapi belum bisa untuk kerjasama ya. Nah itu mungkin waktu itu tak menentukan. Kalau 2019 ya atau 2020 ya saya memaklumi karena masih defisit ya memang waktu itu ya. Jadi tidak begitu mudah ya. Untuk kerjasama. Sekarang jauh lebih mudah meskipun juga tidak mudah betul ya. Karena begini, kami ingin kerjasama itu ada credentialing atau recredentialing untuk menjaga mutu. Jadi tolong dibandingkan September 2021 ke atas ya sama 2020. Jadi yang Pak Ahmad Fuadi tadi itu data kapan ya. Ini tentu akan berubah. Jadi timing ini sangat menentukan gitu. Demikian ya. Ini contoh memang saya. Ya. Punten, sebentar dulu ya, Pak Gufron. Kalau tadi dengan kaitannya boleh dibilang sudah tidak defisit, kemudian saya nggak bilang sudah tidak defisit ya Bu ya. Memang udah ada surplus lah, Pak Gufron. Ya, bukan surplus Bu ya. Istilahnya orang sekarang kan nggak suka dibilang positif. Ya nggak apa-apa lah BPJS positif ya. Orang sukanya kan dibilang bukan pandemi Pak, bukan COVID ya. Ya, tapi ini maksudnya. Di balik itu kita juga membutuhkan mutu, ya kan? Mutu. Nah, mutu itu juga harus ditunjang oleh adanya pendidikan dan pengembangan dari para provider. Betul. Apakah gitu ya? Apakah ini pertanyaan saya secara pribadi, Pak? Jadi, dengan menghilangkan konteks yang tadi saya. Iya, sebelum tanya saya kira-kira udah tahu pertanyaannya, jawabnya itu tergantung Bu Heni. Yang di universitas ya kan, bagaimana konten kurikulum ya untuk bisa para dokter, calon dokter itu memahami. Ini mohon maaf pertanyaannya belum, tapi saya sudah jawab karena bukan itu Pak. Pertanyaan saya justru bukan dari universitas, tapi dari penambahan ya, baik itu profesionalisme ya, keterampilan dan sebagainya dari para pemberi pelayanan kesehatan itu. Jadi kalau maksud saya begini, kalau misalnya dia dibayar sekian X, kemudian real cost-nya itu adalah X kurang 2, begitu kan 2-nya itu adalah bisa dipakai untuk pengembangan mereka. Itu maksud saya, ini hanya sekedar. Ya, itu kan ide Bu, ide ada continuing education, ada continuing professional education yang memang teman-teman ide, nah BPJS tentu dengan senang hati bisa bekerja sama Bu untuk meningkatkan kapasiti ya, termasuk sekarang KKI Bu, itu sudah memetakan mengenai kompetensi untuk dokter hampir seluruh dokter spesialis ya, bahkan sekarang ada namanya semacam dokter umum tetapi yang memiliki kompetensi lebih ya untuk di daerah-daerah yang tertentu. Nah ini panjang nanti ceritanya karena itu kaitannya dengan Kemkes sebetulnya ini yang orang banyak nggak tahu dan terlalu katakanlah oh itu kok BPJS nggak ini mengenai dokternya kurang, SDM-nya kurang, infrastruktur pelayanan kesehatan kurang. Nah, itu sebetulnya bukan BPJS Bu ya, tapi nggak apa-apa ya. Justru pertemuan ini Pak, pembicaraan ini adalah untuk membuka wawasan, membuka mata semua supaya mempunyai persepsi yang sama tentang keadaan sampai suuzon ya Pak ya. Ya barangkali nih saya akan memberikan kesempatan untuk. Tapi saya sebetulnya ingin komentar dulu Bu Heni tadi yang menyampaikan gini, ini istilahnya substansial menurut saya. Karena Bu Heni menyampaikan tadi bahwa ini tidak istilahnya banyak dikeluhkan dengan sistem berjenjang, artinya rujukan tadi rujukan berjenjang. Untuk diketahui Bu ya, di hampir seluruh negara yang sudah mantap ya, itu sistemnya berjenjang Bu. Tidak ada yang mohon maaf seperti kita dulu ya. Ini contoh Ibu bisa lihat di Inggris ya, Ibu bisa lihat di Jepang
Ibu bisa bukan di Jepang, di Australia ya, tetangga kita ya. Ibu bisa lihat di banyak tempat ya. Itu memang kenapa berjenjang, Bu? Itu ada dua tujuannya. Satu, kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu itu agar jelas ya, dokter keluarganya atau primary care-nya itu siapa, sehingga dia tahu konteks keluarganya itu. Ya. Jadi banyak ya kalau kita lihat diagnosis sebuah penyakit terkait tidak hanya individunya tapi keluarganya itu, dan nanti continuity ya. Nah, tapi tidak hanya di situ. Memang FKTP itu berfungsi juga sebagai gatekeeper, sebagai ya dia penjaga gawang mana yang kemudian perlu rujukan lebih canggih dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Kendali biaya. Sehingga kendali biaya mutu itu menjadikan sistem rujukan, Bu. Dan untuk diketahui, Bu, sebelum ada BPJS, sebelum ada program JKN KIS di Indonesia, rujukan tidak jalan, Bu. Iya, betul. Sistem medical record tidak baik ya. Sulit dibaca ya. Saya ingat dulu karena saya ikut-ikut bikin medical record ya, kayak gitu nggak bisa baca, Bu. Semakin nggak bisa dibaca, semakin hebat dokternya, Bu. Nah, yang menarik, Bu, karena sistem rujukan tidak jalan ya waktu itu ya sebelum ada BPJS kan. Kenapa? Akhirnya dokter-dokter, Bu, dokter umum kalau merujuk ke spesialis, mohon maaf pasiennya nggak kembali lagi, Bu, pasiennya hilang. Nah, maka teman-teman saya ini dokter umum ya, biar pasiennya masih tetap ya dan dia nggak mau kalah dengan spesialis, maka buka pelangnya spesialis anak dan dewasa, gitu, Bu. Iya, artinya semuanya gitu ya, umum. Ya, saya masuk kemana tuh, Pak Gufron? Ini cerita bahwa sistem rujukan, karena Ibu tadi bilang ini rujukan itu dikeluhkan. Iya, memang tidak karena itu diatur. Kenapa diatur? Karena untuk menjaga mutu dan kompetisi yang terarah tadi. Bayangkan kalau terus dokter umum bikinnya pelangnya spesialis anak dan dewasa bagaimana? Karena rujukan nggak jalan ya. Jadi sistem rujukan, namanya sistem berjenjang ya, sistem hasil ini memang dibikin, Bu. Dan itu kalau di Amerika ya yang menerapkan itu Kaiser Permanente. Kemudian kualitas dan efisiensinya luar biasa dibanding banyak baik lembaga ataupun negara gitu. Begitu, Bu Heni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Heni, boleh saya menanggapi Pak Gufron sebentar? Oh, silakan, silakan. Saya juga akan menanggapi. Belum saya pada Pak ini, pada Prof nih. Ya. Saya menarik tadi Pak Gufron menyampaikan bahwa beberapa hal ya. Pertama tadi tentang provider swasta dan publik. Memang provider swasta itu di JKN ini kita coba diskusi saja, Pak Prof ya. Yeah. Memang provider swastanya memang lebih banyak secara kuantitas jumlah unitnya, unit fasilitasnya memang lebih banyak dibanding publik, baik hospitals maupun private primary care. Tapi yang saya sebutkan tadi 33% itu kalau kita melihat dari total keseluruhan fasilitas kesehatan swasta yang ada, yang baru bekerja sama, meskipun jumlah mereka lebih banyak dari fasilitas publik, tapi dari secara total keseluruhan, ini dari hasil survei fasilitas kesehatan itu saya mau nanya dulu, Pak Fuad, tahun berapa? Tahun 2019. Oke, ya kalau 2019 percaya saya, ya oke. Itu satu. Pertama, kemudian yang kedua, kita dari sisi general memang jumlah fasilitas, unit fasilitasnya memang lebih tinggi, tapi tidak serta-merta bahwa availability secara contohnya saja jumlah bed, jumlah fasilitas layanan kesehatan swasta hospital memang lebih tinggi, tapi jumlah bed per unitnya itu tidak sebanyak publik, sehingga tidak serta-merta bahwa akses itu kemudian semakin lebih besar di swasta dan lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa distribusinya masih terpusat atau konsentrasi di Jawa, Bali. Ya, dan kalau kita lihat itu distribusi fasilitas ya. Ya, distribusi fasilitas sehingga ya. Untuk diketahui tadi ya sudah kami sampaikan tadi itu bukan tugas BPJS ya. Ya, saya tidak menyalahkan Prof. Iya. Saya cuman biar tahu aja bahwa itu bukan
Ya, oke. Ya, Kemenkes, Prof. Ya. Nah, itu tadi Bu Kris juga menyampaikan bahwa ya memang kalau volumenya besar, artinya gini, kalau volume mereka yang sudah mereka kelola cukup besar, ini saya sampaikan bahwa 57% rumah sakit itu merasa puas bahwa mereka merasa bahwa kondisi finansial setelah mereka bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu lebih baik dibandingkan ketika mereka belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu lebih dari separuhnya mereka merasa seperti itu. Namun bukan karena paymentnya yang dianggap baik, tapi karena volume mereka sudah merasa, tadi Bu Kris menyatakan bahwa benci tapi rindu gitu ya. Kalau volumenya sudah besar, mereka mau kemana lagi? Memang itu sudah menguntungkan secara finansial. Tapi bagi mereka yang volumenya masih kecil, ini masih sangat menjadi hambatan. Sehingga baik di primer maupun di hospital, kita harus melihat equality distribution-nya, volumenya ada di mana sebenarnya. Dan itu yang perlu diperbaiki. Untuk apa? Untuk meningkatkan atau attract more private providers gabung ke JKN. Kalau mereka attract makin banyak, distribusinya merata, apa yang mereka bisa kita harapkan dari mereka kan ada kompetisi. Dengan adanya kompetisi, quality kemungkinan besar akan meningkat karena mereka pasti akan melihat dari sisi klien ya, mau ke hospital yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan tadi susah untuk masuk ke JKN. Sebenarnya susah atau tidak, betul atau tidak, ini saya memang tidak mempersalahkan karena dari sisi peraturan tidak ada peraturan yang secara eksplisit menyatakan apa kriteria bisa diterima atau tidak diterima, kecuali bahwa mereka mengikuti persyaratan akreditasi dan credentialing. Tapi seringkali di lokal nih Pak Prof. Gufron dan Pak Jusmi di lapangan itu merasa bahwa kekurangan transparansi. Apa sih yang menyebabkan saya di-reject? Kenapa sih saya tidak bisa masuk? Nah, transparansi ini yang dibutuhkan dari private provider sehingga mereka merasa bahwa ya ini saya kurangnya ini. Apa sih kalau memang dianggap bahwa jumlah atau volume fasilitas kesehatan yang ada sudah jenuh, tidak perlu lagi ada penambahan. Mana sih roadmap-nya di lokal ya, di konteksnya lokal. Mana sih roadmap-nya, kita mau lihat. Kalau kurangnya di daerah mana, sehingga private sectors itu bisa melihat di mana mereka mau berinvestasi di industri kesehatan ini. Jangan sampai mereka salah berinvestasi, mereka merasa di sini secara market market survei-nya mereka merasa ini menjanjikan, tapi ketika mereka masuk ternyata ditolak. Ini persepsi itu berkaitan dengan ekspektasi masing-masing, dan ini kita tidak bisa mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Yang kita bisa improve adalah bagaimana komunikasi transparansi itu diperbaiki. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya boleh menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ahmad Fuad tadi? Ya, silakan. Iya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih Mas Fuad. Apa yang disampaikan Mas Fuad itu, terutama 2019 itu betul. Dan sudah kami, apa yang diinginkan tadi, sedang dalam proses sudah kami kerjakan. Jadi Pak Fuad mikir, kami ngerjain gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Ini saya ceritakan ya, contoh umpamanya tadi bilang bahwa proporsinya yang istilahnya orangnya, distribusinya orangnya itu masih sedikit ya. Itu satu ya, bahwa memang itu kaitannya tadi dengan Pemda ya, untuk ke puskesmas, Pemda nanti bisa kekurangan PAD Mak. Ya, itu sulitnya di situ. Tetapi sekali lagi BPJS tidak pernah melarang, bahkan ada aturannya kita 3 bulan orang boleh pindah Pak, untuk mencari vaskes termasuk swasta ya, FKTP swasta yang berkualitas tadi disampaikan Mas Fuad. Yang kedua, jadi untuk kita itu saya turun sendiri Mas. Ini kita ketemu namanya ASKLIN ya, Asosiasi Klinik ya. Para swasta ini asosiasi, termasuk sekarang itu ada asosiasi puskesmas juga, jangan lupa. Ya. Dan yang ASKLIN itu menyampaikan persis yang disampaikan Mas Fuad tadi.
rupa-rupanya apa saya selidiki itu tahun 2019 kita itu memang gagal bayarnya. Bayangkan defisitnya lebih dari 50 triliun. Maka memang itu ada satu semacam pemberitahuan kalau kinerjanya baik akan diberikan insentif, kinerjanya kurang baik diinsentif ya, kapitasinya bisa diturunkan. Nah, yang terjadi di Asklin ini memang yang waktu kami turun ya, di beberapa tempat dan diskusi dengan Asklin itu belum pernah ada insentif, yang ada itu disinsentif. Kami bisa memaklumi ya mengapa begitu gitu. Maka sekarang kami rubah, Pak. Jadi kita itu menerapkan KBK, kapitasi berbasis kompetensi. Kalau kompetensi bagus, nah sekarang Kementerian Kesehatan ya mulai ini Bu Yuli, Pak Menkes kemarin sampaikan kapitasi berbasis aktivitas ya gitu. Nah, termasuk promosi di situ di dalamnya. Nah, ini kembali lagi, jadi untuk mutu yang lebih bagus, jadi sekarang kami sampaikan, tolong yang anunya bagus, apa kinerjanya bagus, beri insentif, gitu. Itu Mas Fuad. Nah, yang terakhir tadi, yang terakhir tadi apa? Yang sudah masuk kurang transparan. Oh, kurang transparan. Ya, jadi itu bisa ditanya, Mas Fuad. Kenapa dia ditolak dan tadi mengenai di mana kalau mau investasi, mau bangun fasilitas, kami sekarang sedang dalam proses, Pak. Jadi mohon maaf, kalau untuk swasta, ya, saya tidak against swasta ya, cuma untuk pembelajaran ya, bahwa berpikir bisnis ya di dalam kesehatan itu saya kira bagus-bagus saja, tetapi kalau terlalu berat ke bisnis ya, ini apa yang terjadi di Korea. Jadi Korea itu defisit, Pak, karena vaskesnya hampir semuanya swasta di sana. Ya, nah ini tentu kalau swasta tentu untuk break even point nggak cukup tentu kan. Nah, kalau terlalu banyak di situ ya, dan apalagi mendominasi ini akan menjadi persoalan tersendiri karena resources kita kurang, Pak. Nah, resources ini penuh harus dengan kesadaran masyarakat ya, dan juga semuanya komponen bangsa. Karena kalau resources kurang ya, ini contoh umpamanya untuk masyarakat kita beli rokok ya 150.000 per bulan, yang rokok itu merusak kesehatan, merusak dirinya ya, itu masih banyak mampu ya. Tapi untuk membayar kesehatan 150.000, waduh, merasa terlalu berat ya untuk menjaga dirinya. Nah, ini bagaimana kita bisa resources cukup kalau pemikirannya seperti itu. Jadi maka ini harus disesuaikan ya antara resources dan yang kita janjikan. Jangan sampai kita juga over promise ya, lower delivery gitu. Ya, ini memang harus kita sesuaikan gitu. Jadi intinya apa yang sampaikan Mas Fuad, terima kasih, dan sudah sedang dalam proses kami lakukan. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak Gufron. Terima kasih. Ya, tapi saya ada sedikit penasaran nih kalau dilihat dari kalau banyak penasaran juga nggak apa-apa, Bu Eni. Penasaran. Iya, banyak penasaran juga boleh. Kan lihat katanya 80%, tapi kemarin kan ada masalah dengan dinaikkan 80%. menurun yang mandiri itu dari kelas 1 jadi kelas 2. Ya, ini kejadian yang berada di sekeliling kami ya, Pak ya. Dan barangkali sumbangan yang terbesar di dalam peserta di BPJS itu adalah kami yang pegawai negeri atau pensiunan ya, seperti itu barangkali. Ini sekarang berapa sih sebetulnya jumlahnya, Pak, yang mandiri itu yang kira-kira bisa sebagai potensi nanti ke depannya itu, kira-kira ada data yang terakhir gitu, Pak, yang mandiri ya? Jadi nanti kita bisa lihat ya. Tapi total sekarang ini untuk pesertanya ya, termasuk yang katakanlah penerima bantuan ya, non aktif ya, bantuan itu ada 225 juta kurang lebihnya ya. Nah, kemudian yang PBI ini mohon maaf ya, kemarin dengan Pak Jusni juga, yang kemudian dari Kementerian Sosial itu
karena kevaliditasan data yang harus masuk di DTKS ya, itu ada sekitar 87 juta. Yang di DTKS sendiri ada 74 juta ya. Kalau kita lihat dari yang didaftarkan awal di tahun 2021 itu adalah 96,8 ya, tapi di akhir kurang lebih sekitar Agustus itu 90,3 ya, 0,3 atau 0,2 ya. Ya, itu. Begitu Bu Eni. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini potensinya bagus, dari beberapa mengatakan bahwa memang sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya, tinggal perbaikan di sana-sini. Nah, pertanyaan saya barangkali untuk Prof. Tubagus Husni ini, apakah dengan adanya positif, negatif tadi, kemudian compulsory yang belum semuanya bisa wajib kalau melihat karena masih ada beberapa juta masyarakat yang belum ikut ya, dan secara mandiri tadi walaupun datanya belum begitu lengkap, nanti mungkin saya akan tanyakan lagi pada Pak Gufron kapan-kapan gitu Pak. Kira-kira menurut Pak Prof. Husni ini, apakah sistem social health insurance yang dijalankan di Indonesia dalam tanda kutip ini sudah tepat Pak begitu? Atau kita solusinya nih harus bagaimana supaya bisa mengurangi hal-hal yang seperti tadi terjadi. Kalau dilihat fasilitas kesehatan, terus terang saya sampai ke ujung di Indonesia Timur sekarang ya ada Siloam lagi private loh di daerah Labuan Bajo begitu ya. Itu sudah satu fasilitas yang menambah begitu fasilitas kesehatan. Jadi akses pelayanan kesehatan sebetulnya sudah berkurang dibandingkan dengan zaman saya dulu. Tapi nakes, mungkin mohon maaf sekali, saya berkata mungkin ini untuk Bu Juli ya dari Kemenkes, rasanya sih kebijakan pada saat zaman saya dulu sekolah lulus jadi dokter pada tahun 76, kebijakan melalui Inpres di mana dokter itu harus di sana, itu adalah betul-betul mengurangi ketidakadaan akses dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya medis ya, tenaga medis yang ada. Saya termasuk di daerah terpencil dulu yang seperti itu. Nah, jadi pada Pak Husni ini kira-kira apakah harus ada perubahan itu, karena dalam tanda kutip kenapa kita memang betul compulsory, ini menurut pendapat saya Pak Gufron boleh dikoreksi juga barangkali, tetapi kalau dikatakan bahwa pelayanan kesehatan sama, kita masih pakai kelas 1, kelas 2, kelas 3, baik di fasilitas rumah sakit maupun di dalam pembayaran premi. Ya, di dalam pembayaran premi. Jadi bukan lagi berdasarkan persentase dari pendapatan, karena memang di Indonesia ini sangat sulit untuk menentukan pendapatan seseorang, begitu. Ya, saya tidak jauh-jauh contoh, saya sebagai pensiunan tahu barangkali gaji pensiunan berapa, tetapi harus membayar ART, driver dan sebagainya, rasanya sih itu tidak cukup. Jadi bagaimana nih Pak Prof. Husni, apakah kira-kira model dari social health insurance ini tepat atau perlu perbaikannya kemana? Terima kasih. Silahkan Prof. Husni. Baik, terima kasih Bu Heni. Saya penasaran, saya bakal join the club itu Bu, sebentar lagi saya pensiun. Ibu bilang nggak cukup, tapi bisa juga bayarin ya Bu ya. Penasaran juga saya. Nanti saya belajar dari Bu Heni ya. Insya Allah. Anyway, gini Ibu, saya agak ke helikopter view-nya Bu ya. Ya. Kalau kita ngelihat itu memang kita harus ngelihat. Oh ya, sebelumnya juga ini Bu, anak saya koas Bu di UNS. Saya dan murid-muridnya Pak Ali Gufron itu sering ngitung Bu, saya dulu di REN tapi nggak lulus S3 saya, jadi saya juga bukan bukan profesor tapi provokator. Setahu saya memang, dan saya belajar production function dari edukasi Bu, setahu saya emang rendah banget itu return jadi dokter, tapi banyak banget yang pengen jadi dokter gitu, jadi saya bingung. Tapi Prof. Gufron ngomongin, nah ini musim-musim zaman dulu nih yang fee for service gitu ya. Kayak Prof. Ali Gufron atau kakak ipar saya Prof. Teguh itu mah nggak melek aja udah pasti banyak yang datang lah gitu. Tapi kan nggak semuanya begitu.
Bahkan sekarang yang lulus masuk ke bukan puskesmas, yang 24 jam itu aja belum tentu dapat tuh. Oh ya, klinik. Saya tanya, klinik 24 jam belum tentu dapat, Prof. Ya, betul. Saya penasaran, makanya waktu anak saya bilang mau ke dokter, saya tanya alasannya apa. Soalnya kalau nyari duit kagak bisa loh, saya bilang gitu kan. Dia cuma alasan gini, Dila, anak saya Dila, saya mau di puskesmas dan di daerah. Waduh, kalau kayak gitu nggak bisa dilarang lah ya. Yang penting kita dukung aja. Tapi anyway itu. Nah, sekarang balik ke laptop ini, tapi sebagian besar sudah dijawab Prof. Gufron. Cuma yang kita harus ngelihat tadi juga pertanyaannya Bu Heni, kalau kita ngelihat ini ada arah kebijakan umum perbaikan ekosistem JKN, jadi kita ngelihatnya JKN ini sebagai suatu ekosistem yang pasti kita mau program yang berkesinambungan, berkualitas dan berkeadilan. Bahkan saya wanti-wanti dengan Prof. Gufron dan teman-teman Menkes, bahkan peningkatan kualitas juga harus dilakukan berkesinambungan. Jadi makin bagus, makin lama makin bagus. Nah, ada 3 yang kita harus lihat. Pertama, untuk ke arah ke ekosistem itu, kita harus memperkuat implementasi prinsip asuransi sosial. Jadi seperti peraturan perundangan, memang semuanya wajib menjadi anggota peserta JKN. Tapi kita juga sedang dan Bu Yuli dari PPJK juga kita sedang mendiskusikan harus adanya tambahan untuk teman-teman yang menginginkan manfaat lebih dengan melibatkan AKT, Bu, asuransi kesehatan tambahan. Itu kita sedang bahas. Pokoknya kalau Pak Bu Yuli udah ngangguk-ngangguk, saya senang. Terus yang kedua juga, bisa aja. Saya juga yang pasti juga kepatuhan peserta, kolektabilitas dari dari preminya, karena memang itu harus pembiayaan itu sangat tergantung, khususnya yang mandiri. Dan seperti kita tahu, teman-teman yang memerlukan, bahkan dari kita, dari pemerintah itu memang 96,8 Prof. Gufron, tapi kemarin memang di RDP kita sedang membahas itu Prof. Gufron, itu 96,8 dari pusat, dan juga kita minta bantuan kontribusi PBPU kelas 3 dari Pemda, sesuai dengan kekuatan fiskalnya. Jadi memang hampir 40% lebih itu memang kita bantu. Terus yang kedua adalah ini yang manfaat yang rasional. Seperti Bapak Ibu tahu, Prof. Gufron yang pasti tahu, kita sedang bekerja sama dengan Menkes. Itu Menkes sedang, sebetulnya kita bagi-bagi tugas gitu. Menkes jadi melihat kebutuhan dasar kesehatan, dan DJSN diserahi tugas untuk melihat kelas rawat inap standar, dan juga yang pasti seperti yang saya katakan tadi, harus dikuatkan koordinasi antar badan penyelenggara jaminan kesehatan, sehingga teman-teman mandiri bisa mempunyai pilihan yang bisa lebih yang lebih sesuai dengan kemampuannya mereka. Nah, ini yang menarik banyak ditanyakan ini, khususnya tentang tarif. Kita juga memastikan evaluasi tarif kapitasi, inasi bijis, dan iuran JKN tetap dilakukan. Tapi memang kita harus memastikan aktuarianya tuh harus konsisten dan akuntabel. DJSN memang diserahi tugas untuk menghitung premi PBI, tapi dari awal kita selalu mengikut sertakan semua pemangku kepentingan, termasuk BPJS Kesehatan, for sure gengnya Bu Yuli, Bu Yani, dan yang lainnya. Itu kita pasti selesaikan dikerjakan. Tapi memang bahkan teman-teman Kemenku Keuangan itu buat kita berteman dengan teman-teman aktuaria gitu ya, untuk memastikan supaya konsisten dan akuntabel. Nah, tentu saja yang tadi didiskusikan, saya nggak ngomong dikeluhkan, ini penyesuaian manfaat KDK dan KRIS, tapi juga inflasi kesehatan dan juga perbaikan tata kelola JKN. Nah, seperti Bu Yuli katakan, memang kita
perhitungan inasi bijis, kebetulan saya juga tahu sedikit tentang perhitungan inasi bijis, itu sudah diperbaiki, tapi memang kita melihat, memastikan dulu apakah KDK dan KRIS yang kita sedang siapkan itu akan mempengaruhi premi atau bahkan tarif yang kita sedang selesaikan. Penyesuaian kapitasi juga pasti Bu, bahkan sekarang ada peraturan, ini biasanya teman-teman dari puskesmas pemerintah daerah, itu suka senang tuh Bu kalau ada dana kapitasi, sisa dana kapitasi. BPK ngingetin Bu Yuli berapa? 3,1 triliun, saya nggak tahu angkanya dari mana, tapi sekitar segitu. Kita sudah buat peraturan perundangan, kalau itu harus diperhitungkan untuk dana kapitasi tahun selanjutnya, sehingga memang harus bisa digunakan secara efisien dan efektif, dan ini Prof. Gufron juga underline ini esensinya. Dan juga tentu saja yang seperti saya katakan tadi, keseimbangan antar biaya dan iuran. Nah, menariknya Bu. Sebentar, mohon maaf dulu. Kebetulan Pak Ali Gufron sudah memberikan ini, katanya mohon izin untuk meninggalkan tempat pada jam 11.30. Jadi Pak Gufron? Ya, ada rapat khusus ini. Mohon izin kalau ya. Kalau misalnya Pak Gufron mau meninggalkan tempat, dan rasa-rasanya akan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Husni ya, Pak Gufron? Tidak hanya setuju, kami harus kerjain. Pokoknya Pak Husni arahkan kemana, kami support dan dukung gitu. Iya. Siap. Ya, dengan demikian barangkali saya persilahkan Pak Gufron untuk meninggalkan tempat. Ya. Dan terima kasih, mohon pamit ini. Mohon pamit ya. Terima kasih Prof. Ya, sudah cukup Prof. Gufron. Terima kasih juga atas masukannya. Mohon duluan nih Prof. Jusni untuk iya, karena besok ada dipanggil DPR lagi. Besok bener apa besok kapan-kapan? Besok, iya. Kalau nggak besok lusa, tapi kalau minggu ini ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat Pak Gufron. Terima kasih terima kasih. Dan mohon terima maaf kasih. kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Ini menarik sekali ini Bu, ini diskusinya sangat inspiring. Ya. Baik, saya terusin. Ini udah jadi kebiasaan yang ini saya biasanya aplusan sama Prof. Ali Gufron ini. Terima kasih Prof. Gufron. Tapi yang menarik adalah Pak Fuadi, saya sudah terangkan, saya sudah berkali-kali ngobrol ganggu Pak Fuadi di zaman di masa tidurnya. Tapi memang yang pasti itu private participation is always welcome Pak ya. Tapi kalau ada bahasa Betawinya, maaf saya lahir di Betawi, apakah the more the merrier? Saya pikir yang seperti juga kita mau semuanya adalah the more providernya tuh the more quality provider gitu ya. Termasuk juga ada credentialing atau tidak. Baru itu kita bilang the better. Nah, isu tentang transparansi segala macam yang tadi didiskusikan Pak Fuadi dan Pak Gufron, saya pikir itu kita harus ada. Tapi yang menarik itu juga ini, yang pasti aja nih, nanti kita juga tanyakan ini bukan penyakit, masalah yang saya juga baru tadi malam WA lagi, biasanya kalau kita pakai rumah sakit itu pasti aja ada obat yang nggak ada gitu kan, sehingga pasti harus ditebus sendiri. Alasannya di rumah sakit itu atau di apotek rumah sakit nggak ada gitu. Itu kan termasuk out of pocket juga kan. Makanya seperti itu harus dilaporkan ya, karena ini out of pocket-nya juga agak tinggi nih. Biasanya sih yang saya dengar itu yang harus ditebus sendiri itu lebih besar daripada yang ada di apoteker. Jadi memang ini pekerjaan rumah dari BPJS. Tapi yang pasti kita perlu teman-teman semuanya untuk selalu memberi masukan kepada BPJS Kesehatan. Saya kira itu, tapi satu lagi. Kemarin kita Bu Yuli juga bisa pastikan
itu Menkes sekarang sedang melihat untuk memperbesar perlakuan atau tindakan promotif dan preventif. Dan itu memang akan kita, karena kan Kemenkes itu kan juga regulator ya, makanya itu nanti kita akan pastikan supaya bisa diintegrasikan dengan yang lain. Karena memang walaupun tadi Pak Prof. Ali Gufron bilang memang itu gatekeeper puskesmas, tapi memang sekarang kalau nggak salah memang ada beberapa yang rujuk balik, tapi memang sudah biasa dikerjakan, itu nggak usah ke puskesmas lagi, bisa ke rumah sakit yang langsung gitu ya. Cuma yang pasti tekad pemerintah melalui Kemkes untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 2021-2024 yang secara garis besar sih untuk meningkatkan tindakan promotif preventif dibandingkan kuratif, khususnya di puskesmas, itu memang kita harus perhatikan. Nah, saya setuju sekali yang dikatakan Kemenkes, saya juga cuma mengulang saja, memang Pak Menkes, DJSN, dan teman-teman semua terkait memang manfaat JKN atau KDK itu memang harus diperbaiki perumusannya supaya menjamin pelayanan kesehatan yang adil berkelanjutan. Terus juga perumusan manfaat JKN untuk penguatan promotif preventif itu juga harus dikerjakan. Efisiensi dan efektivitas seperti Prof. Gufron juga harus dikerjakan. Nah, ini yang menarik kalau misalnya mungkin Bu Yuli bisa memastikan ini Menkes sedang merumuskan sistem kapitasinya seperti Prof. Gufron bilang berbasis aktivitas dan juga tentu saja redistribusi peserta JKN untuk revitalisasi puskesmas. Jadi garis besar Bapak Ibu semuanya, kita akan menuntut tentu saja BPJS Kesehatan sebagai operator untuk tetap meningkatkan kualitasnya secara berkesinambungan. Jadi hari ini harus lebih baik dari yang hari kemarin gitu. Tapi juga kita pastikan pembiayaannya juga berkesinambungan. Dan karena at the end of the day kan kita harus pastikan semua manfaat semua kepentingan dari peserta JKN yang pada tahun 2024 itu pemerintah mentargetkan 98% dari populasi Indonesia itu dicakup oleh JKN, itu dapat dilaksanakan dan itu dapat dengan baik dan berkesinambungan. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Menambahkan bisa nambah. Bu Yulita silahkan. Ya, baik. Terima kasih karena menarik sekali. Kebetulan saya mempelajari banyak bidang kapitasi. Tadi dari Prof. Gufron, dari Pak Tusti juga bahwa arah ke depan memang puskesmas akan lebih dikembalikan gitu ya fungsinya untuk promotif preventif gitu. Tapi yang menarik adalah dengan mengubah kapitasi berbasis aktivitas. Memang perhitungan kapitasi itu kan tergantung manfaat apa. Nah, pertanyaannya kalau nanti kapitasi berbasis aktivitas, akankah aktivitas promotif preventif yang nanti akan dilakukan puskesmas, ini juga akan dilakukan oleh swasta atau non puskesmas, karena tadi secara jumlah mungkin 50-50 ya tadi Pak Ahmad Fuadi bahwa memang puskesmas itu kan hanya 10.500-an, kemudian yang lainnya adalah swasta dari total sekitar 22.000. Dan kalau kita lihat dalam 3 tahun ini terakhir sampai Juni 2021 kan FKPP ini cenderung berkurang. Nah, kalau nanti dijadikan satu kapitasi tersebut, apakah ini bisa dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus berhati-hati karena sebetulnya di dalam SKN, Sistem Kesehatan Nasional yang sudah di-state dalam Perpres 72 2012 ada UKM dan UKP. Nah, UKM ini adalah public good dan ini harusnya dibiayai dari anggaran pajak atau APBN. Yang UKP ini adalah oleh insuran ataupun mekanisme tarif yang lain. Dan kalau kita lihat juga, mungkin
Pak Cusni juga sudah memahami bahwa pengeluaran BPJS untuk promotif preventif ini relatif sangat kecil, di bawah 1%. Nah, sehingga akankah nanti dana promotif preventif kalau nggak salah 0,29% ini diperbesar? Kalau kita melihat contoh di negara lain, misalnya di Amerika, justru promotif preventif ini mungkin nanti juga akan dikaji oleh Kemenkes, ini bisa dikontrakkan ke dinas kesehatan setempat untuk menjalinkan UKM. Kita memang nggak bisa dikotomi, UKM sendiri, UKP sendiri, karena ini hipertensi, segala macam ini sangat terkait. Dan kalau kita lihat faktanya, Bu, bahwa peserta Prolanis itu hanya 1,9 juta. Ini tidak sampai 1% dari kepesertaan JKN saat ini 224 juta. Dan ini dalam 3 tahun terakhir nggak banyak berubah. Sementara WHO sudah mempublish dalam 2020 kenaikan prevalensi hipertensi ini meningkat secara global ya, 54%. Di Amerika sendiri, angka epidemiologis penyakit Prolanis ini rata-rata 50% dari peserta dewasa. Nah, sehingga kemana? Makanya kenapa katastrofi kita sangat tinggi? Hanya ini tidak terdetek. Sehingga kalau saya boleh menyarankan tadi Prof. Gufron atau mungkin di sini juga ada Bu Yuli, ada Pak Cusni yang membuat kebijakan, KBK tadi harus kita ubah, Prolanis ini harus kita ubah kalau kita tidak mau dampaknya biaya katastrofik meningkat. Jadi ada sesuatu yang unusual, sesuatu yang aneh gitu. Nah, ini harus kita kejar. Jadi nggak cukup hanya misalnya Kemenkes didorong ke promotif preventif. Ada aspeknya promotif preventif yang seperti apa. Dan kita harus mengingat juga Perpres 72 tadi yang mengatur UKM UKP. Nah, kemudian sistem pembayaran kapitasi seperti apa? Harusnya ini adalah on top benefit dari kapitasi. Karena yang promotif preventif yang sifatnya UKM ini tidak bisa dilakukan oleh non-puskesmas karena keterbatasan SDM, tapi dana pemerintah, tapi bisa juga kita lihat dan harusnya ada batasan. Ini yang saya belum lihat juga, mungkin Pak Cusni yang di DJSN menentukan kinerja BPJS, berapa sih alokasi promotif preventif dari dana jaminan ini? Harusnya ditetapkan apakah 1%. Bu Yulita, mohon maaf karena memang waktunya. Cuman saya sedikit aja tertarik dengan Bu Yulita dan Pak Cusni bahwa promotif dan preventif. Sementara kalau kita lihat di dalam Undang-Undang JKN bahwa pemenuhan kebutuhan ya, hidup atau kesehatan itu di situ jelas dikatakan bahwa medical ya. Komprehensif gitu ya, komprehensif. Tapi di situ lebih ke arah yang medis karena sistemnya kalau health insurance ini adalah UKP gitu kan perorangan. Nah, ini mungkin jadi harus menjadi pemikiran kita bersama terutama di dalam pemegang kebijakan. Makanya pertanyaan saya tadi pada Pak Cusni bahwa kira-kira nih masih tepat nggak model yang kita anut. Tapi kalau tadi saya mendengar dari Pak Cusni dan Bu Yuli Kemenkes bahwa akan ada perubahan-perubahan dalam hal ini, mungkin itu menjadi suatu bahan. Saya boleh menambahkan Bu Eni dikit aja, menambahkan sedikit juga. Oh ya. Ini waktu sedikit aja. Panitia ya, sudah sedikit. kasih mic-nya 1 menit. Ya. Bu Yuli silakan Bu Yuli. Sedikit aja. Terima kasih Bu Heni, Bu Yulita, Pak Cusni, ini bapakku ini Bu Kris dan Pak Anwar. Jadi seperti ini, transformasi yang akan dilakukan Bu Yulita, betul sekali bahwa Kementerian Kesehatan dalam hal ini Bapak Menteri mempunyai satu transformasi yang sangat dia ingin lakukan, yaitu bagaimana mentransformasi layanan primer sebagai FKTP sebagai gatekeeper. Nah, untuk itu dilihat juga dari belanja bahwa memang belanja promotif preventif itu kecil sekali dibandingkan dengan belanja kuratifnya. Bu Yuli, mute Bu. Ya, saya kira. Sorry. Ya Pak, jadi
Jadi Bu Heni, Bu Yulita, ini kita lagi rumuskan semuanya. Insya Allah semua nanti digatoi gitu loh. Ya, mulai dari evidence pokoknya dan lain-lain. Harapan kami semua make be happy for all kan gitu ya. Untuk semuanya happy, nggak ada lagi yang ini. Saya menambahkan Bu Heni. Waktunya sudah. Saya menambahkan sedikit saja. Nak Rama sudah melihat-lihat saya, sudah memberikan. Gimana nih, Nak Rama nih? Sedikit saja. Ya kalau kita lihat JKN ini kan sebenarnya sudah on the track, hanya masih banyak perbaikan-perbaikan. Kita mau bicara level makro atau mikro itu sebenarnya sinkron saja. Makro juga harus memperhatikan mikro. Tetapi kalau makro kita lihat dulu deh undang-undangnya, para pihaknya, keterbukaan, akuntabilitas itu memang masih harus ditingkatkan, termasuk ada iuran naik, itu apakah juga dibarengi dengan tadi melihat ke dalam cleansing kepesertaan. Kita selama ini kan mencurigai PPBU, tapi bagaimana dengan yang 130 juta penduduk miskin? Kita mengambil 40% yang lapis bawah. Saya yakin itu nggak semuanya miskin, masih harus di cleansing. Mungkin sebagian malah bisa jadi peserta mandiri. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah memang membutuhkan peran dari masing-masing. Kalau rumah sakit sudah koprol sejak awal, sudah inovasi, ya mestinya ini bisa didengar. Ada komunikasi, koordinasi dengan BPJS dan juga pasti dengan Kemenkes sebagai yang langsung. Karena kalau kita lihat pola komunikasi BPJS ini kan sentralisasi, cenderung centralized. Jadi dari daerah, dari divre, terus apalagi ke atas. Sementara kalau kita vaskes di vaskes, kemudian juga ada dinas kesehatan dan sebagainya, itu kan polanya berbeda. Jadi ada hal yang memang perlu diselaraskan, pola komunikasi, koordinasi di antara para peran. Tapi kalau ditanya pendapat saya, ini sudah bagus. Pencapaiannya sudah luar biasa. Kalau ada PR dari para pihak itu sebenarnya sudah kepengen menjadi lebih bagus. Tinggal kemudian disinkronkan, dan pasti ketika setelah pandemi usai kembali lagi ke masalah klasik-klasik tadi, sebagian pasti akan muncul. Kalau pandemi kan BPJS agak tiarap sedikit gitu ya, saya agak mengatakan begitu karena mungkin mengurusi klaim dan sebagian, tapi nanti BPJS akan ditantang lagi. Mohon dilihat bahwa JKN ini sebuah sistem berarti para pihak di situ berperan, termasuk juga masalah akses layanan di daerah-daerah yang luar Pulau Jawa. Karena apalah artinya dijamin kalau mendapatkan layanan saya susah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kris dan terima kasih kepada semua panelis. Sebetulnya barangkali masih banyak yang ingin kita diskusikan dan sangat menarik ya, karena ini memang kita perlu jalan keluar. Tapi yang jelas bahwa JKN dalam bidang kesehatan ini sudah on the track. Kan gitu ya, cuman kita perlu memperbaiki di sana sini sehingga memuaskan semua pihak. Puas sekali barangkali tidak, tapi kita ini berupaya untuk memperbaiki dari berbagai kacamata. Semua kalau di sini kacamata panelis ya yang memperbaiki. Hanya sayang memang pada saat ini kita tidak menghadirkan seorang atau bagian dari spesialis yang bisa memberikan lagi yang tepat. Aduh, itu ada guru saya, Pak Askobat Gani. Selamat datang, Pak Askobat Gani. Kangen betul sama Pak Askobat. Ya, ini barangkali dari saya ukuran keberhasilan JKN, mohon maaf, dikembalikan lagi pada tadi yang dikatakan Pak Gufron, 4 tadi. Jadi bukan memuaskan semua pihak, bukan. Tetapi 4 tadi yang sudah ditemukan di depan itu harus dikritisi, betul. Terima kasih. Betul. Ya, saya kira itu kita sudah sepakat apa yang perlu diperbaiki dan itu menjadi tugas kita semua begitu. Menjadi tugas kita semua bahwa dari berbagai pihak tetap memperbaiki. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis. Jazakumullah khairan kasiro, dan kepada para panelis dan para audiens yang menonton atau talk show ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Heni, Pak Ahmad dan Bu Yuli. Ini para guru-guru saya ini. Di lain waktu. Bahkan hostnya kalau udah jadi dokter bakalan jadi guru saya juga nih. Jadi kan hostnya masih muda. Saya mau belajar dari mana aja. Terima kasih banyak.
Iya, terima kasih sama-sama. banyak. Ya. Thank you to all the speakers and our moderator, Dr. Henny Juhani, for the very insightful session. We understand that all of the panelists still have a lot of things to share with us because the topic is very interesting, but we are so sorry that we have limited time. Ladies and gentlemen, before we move on to the next plenary session, once again, we would like to thank our sponsors, which are the United States Agency for International Development and its implementing partners, which are ThinkWell, Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, Universitas Indonesia Center for Social Security Studies, Universitas Indonesia Center for Health, Economics, and Policy Studies, Pfizer, University of York. We also have Boehringer Ingelheim, Sanofi, BPJS Kesehatan, Center for Economics and Development Studies, About Indonesia, Bank BJB, Travelers Inn, and Sankyodai. Thank you for the support. Thank you for supporting the 7th INAHEA Biennial National Summit. And then we are going to